Tahiyatan ulumiyah, tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bersilaturahmi, bercengkrama pada saat ini. Yang kedua kalinya, sholawat beriringkan salam, mari sama-sama kita curahkan ke pundak junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wahai sobat dai pernah galau? Sobat dai pernah gelisah? Biasanya kalau anak zaman sekarang lagi galau atau lagi gelisah, ambil HP, langsung update status di media sosial, baik di WA, di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan yang paling ramai dan yang paling syndrome itu di TikTok. Masya Allah, astagfirullah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita di surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'as sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan di dalam ayat ini disebutkan salah satu fungsi dari Al-Quran, yaitu asy-syifa, atau bahasa Inggrisnya adalah medicine. Maka daripada itu saya mengambil judul kita pada malam hari ini, yaitu Al-Quran is Medicine. Di surah Yunus ayat 57, Allah jelaskan syifa'un lima fis sudur. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Al-Qur'anil Azim menjelaskan, maksudnya adalah bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit hati kita. Namun, satu hal yang harus kita ingat, bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Maka dari itu kita harus mempunyai keimanan serta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang maha menyembuhkan. Wa iza maridtu fahuwa yasfin, kata Allah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kerja Al-Quran agar bisa menjadi obat untuk kita? Menurut Imam Fahrodi Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Qorib, beliau menjelaskan ada 3 tahapan dengan penyembuhan Al-Quran. Tahapan yang pertama yakni tahapan larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memelihara penyakit di dalam hati kita, seperti syirik,
kikir, sombong, dan sebagainya. Lalu tahapan yang kedua, yakni pemberian obat. Kalau kita ingin terhindar dari penyakit-penyakit itu, Allah perintahkan banyak sekali. Ada puasa, ada sedekah, ada sholat, dan sebagainya. Dan yang ketiga, yakni tahapan penyembuhan. Ibarat seorang pasien, kalau dia mau mengikuti saran dokter, lalu dia mau meminum obat dari resep dokter, insya Allah dia akan mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah. Maka kita manusia, kalau kita ingin selamat dunia akhirat, mari kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga tahapan yang saya jelaskan tadi baru akan terlaksana setelah kita melaksanakan 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Yaitu yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, mentadabburi isi Al-Quran. Dan yang ketiga, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Membaca dan mentadabburi Al-Quran sesuai dengan pemahaman para alim ulama tafsir yang masyhur, maka kita akan memahami apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan cara mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan kita bisa menjadi penyembuh, penawar bagi segala macam penyakit dan permasalahan dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat Dai, betapa dahsyatnya Al-Quran sampai-sampai ada seorang dokter dari Los Angeles, Florida, Amerika Serikat. Namanya Dr. Al-Qadi. Ia menjelaskan bahwa ternyata Al-Quran ini 97% mendapat penyembuhan penyakit. Di antaranya ialah ketenangan jiwa. Subhanallah. Oleh karena itu, mari kita cintai Al-Quran agar Allah Subhanahu wa ta'ala cinta pada kita. Amin ya rabbal alamin. Dikit-dikit makan permen. Yuk cinta Al-Quran, men. Haza minni, ana Maharani Mustika Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.